Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saudaraku semuanya, salah satu yang kita tidak inginkan dalam kehidupan ini adalah ketika tubuh kita terkena kotoran. Tetapi mau tidak mau, pasti tubuh kita kena kotoran oleh debu, oleh air, atau apa saja. Nah tentu ketika tubuh kita kena kotoran, tugas kita adalah membersihkan kotoran tersebut. Dan membersihkan tubuh kita dari kotoran adalah pekerjaan kita sehari-hari. Kita mandi 3 kali sehari, itu membersihkan kotoran pada tubuh kita. Nah itu pada tubuh kita. Begitupun pada rohani kita. Setiap diri kita pasti kena kotoran. Dan kotoran pada rohani kita itulah yang disebut dengan dosa. Nah, bagaimana cara membersihkan dosa yang ada pada rohani kita? Maka Allah memberikan sarana-sarananya supaya manusia dibersihkan dari dosa. Yang pertama, sarana Allah membersihkan dosa manusia adalah dengan diperintahkannya kewajiban yang kepada manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan, as-salatu khamsin, al-jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, kifaratul bainahuma. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan, di antaranya ada kifarah, menghapus dosa. Maka laksanakanlah perintah Allah pada diri kita, karena itu sebagai penghapus dosa. Ketika manusia meninggalkan perintah Allah, maka dia mengotori jiwa-jiwanya dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, dan merugi orang yang selalu mengotori dirinya. Perintah Allah untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa. Yang kedua, sarana Allah membersihkan dosa manusia adalah dengan diberinya musibah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ma min tusibatil mu'min illa kafara biha an hatta syaukata yushakuha. Tidaklah musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya sampai tertusuk duri sekalipun. Subhanallah. Jadi kalau kita pahami hari ini, ketika musibah datang kepada negeri ini, longsor, banjir, tenggelam dan sebagainya, maka itu sebenarnya Allah ingin menghapuskan dosa orang-orang beriman dengan musibah tersebut. Yakinilah semua itu. Dan yang ketiga, sarana Allah menghapuskan dosa manusia adalah dengan amal kebaikan atau amal saleh. Ittaqillah haitsuma kunta wa addi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kau berada. Ikuti kejahatan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Subhanallah. Jadi amal kebaikan akan menghapuskan amal kejelekan kita. Maka mari dalam hidup ini perbanyak amal kebaikan kepada orang lain dengan harta kita, dengan lisan kita, dengan apa yang kita miliki. Insya Allah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan amal-amal saleh. Yang keempat, sarana Allah menghapuskan dosa manusia adalah dan istighfar dan taubat. Dan Al-Quran dikatakan, astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Rasulullah kurang lebih 100 kali sehari mohon ampun kepada Allah. Maka itu harus jadi kebiasaan dalam diri kita. Selain salat 5 waktu, setelah salat 5 waktu istighfar, kita beristighfar kapan saja. Lalu bertobat kepada Allah. Tobat artinya kembali kepada Allah. Karena orang yang berbuat dosa artinya dia menjauh dari Allah. Ketika ingin diampuni, maka kembali kepada Allah. Dia akan diampuni insya Allah. Dan yang kelima, sarana Allah menghapuskan dosa manusia adalah, jadi ini yang berkaitan dengan hak adami, yaitu saling memaafkan. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba ketika sesama hambanya masih punya kesalahan. Maka milikilah sifat pemaaf dalam hidup ini. Memohon maaf dan memberi maaf, itu yang harus kita miliki. Dan Al-Quran sebutkan, wal afina anin nas, dan maafkanlah manusia. Bahkan seorang sahabat pernah dijamin masuk surga karena punya kebiasaan memaafkan saudara-saudaranya ketika mau tidur. Tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati dalam dirinya. Maka dia pun memaafkan saudara-saudaranya. Maka mari maafkan saudara-saudara kita. Memohon atau tidak, kita adalah jadi pemaaf bagi saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah memaafkan, menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Amin. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.